Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Rahasia Blogger Channel. Pada video kali ini Rahasia Blogger mau sharing mengenai Hitstats. Jadi gimana caranya memasang Hitstats untuk blogger atau blogspot ya. Sebelumnya kan kita juga pernah ngebahas ya masalah gimana caranya masang Google Analytics untuk blog atau WordPress. Nah sekarang kita pasang Hitstats-nya ya. Ini buat blogger dulu ya, blogspot dulu. Jadi gini, Hitstats ataupun Google Analytics merupakan tools untuk mengukur jumlah traffic yang masuk ke website kita. Nah ini dua platform ini paling terkenal nih, antara Hitstats atau Google Analytics. Pokoknya blogger-blogger makanya antara dua itu deh, antara Hitstats atau Google Analytics. Nah cuma kalau saya sih lebih milih Google Analytics ya, karena lebih lengkap. Nah Hitstats ini keunggulannya gampang dibaca aja, jadi biar buat pemula juga gampang cara baca visitornya bagaimana. Jadi kalau mau praktis teman-teman bisa pakai Hitstats ini. Akurasinya ya emang agak berbeda sih antara Hitstats sama Analytics, tapi kalau saya lebih ke Analytics sih. Cuma ini nggak jauh-jauh beda banget lah, paling selisih berapa visitor doang. Oke, sebelum masuk ke caranya jangan lupa ya teman-teman subscribe dulu channel ini. Udah. Oke, pertama kita butuh email. Nah, email ini buat registrasi ya. Di sini pertama kita register website. Ini URL kita apa ya, kita siapin URL kita. Ini buka dulu ya, hitstats.com. Kita paste di sini ya, atau URL-nya sama HTTPS-nya sekalian register. Nah ini dibutuhin email, confirm emailnya, password ya, itu aja saya isi dulu ya. Ini additional informasi terserah ya mau diisi apa enggak, isi pakai nama blog aja nggak apa-apa. Ini sama seperti Analytics ya, satu akun Hitstats bisa ditempel banyak blog ya, kita bisa dikaitkan dengan banyak blog sekaligus. Ini kita ini aja ya, checklist nih, agreementnya, terus isi captcha-nya, kita register. Yes, ini udah ya, kita tinggal cek email kita buat verifikasi. Nah ini kita udah ngaktifin ya, your account is now active, so please login ya. Kita ini nih, ke homepage dia, kita masukin email kita sama password yang tadi ya. Ya kita login. Nah udah jadi ya, ini akunnya udah jadi, udah diregistrasi. Kita tinggal add a website. Nah ini site URL kita masukin lagi yang ini, URL blog teman-teman ya, lengkap ya sama HTTP atau HTTPS ya. Language bebas ya, bahasa Indonesia ini ada nih, sesuaiin aja sama blognya. Ini nggak penting-penting amat sih, cuma kalau mau diisi isi aja sesuai niche yang bersangkutan. Saya ini aja deh defaultnya aja. Terus ini country, negara kita pilih ya, nanti kita melakukan pengukuran berdasarkan negaranya masing-masing ya. Soalnya kan misalnya di Amerika kan selisih 12 jam tuh ya sama kita. Jadi kalau di kita pagi di sana malam atau sebaliknya ya. Makanya ini bisa disesuaikan defaultnya kan. Kalau Indonesia nih rata-rata jam 12 malam udah, jam 12 malam gitu udah reset lagi. Kalau dia kan masih jalan ya. Jadi istilahnya sesuaikan dengan time zone-nya lah ya. Kita ya nama websitenya ya, deskripsi bebas lah serah. Nah ini ada jenis badge nya ya, kita mau pakai apa. Jadi ada yang bisa visible untuk semua orang, maksudnya orang-orang lain bisa ngelihat statistik pengunjung kita, atau
yang kita doang yang cuma bisa ngeliat. Misalnya saya ini aja ya yang bawah ya, jadi orang lain nggak bisa ngeliat visitor jumlah kunjungan kita. Nah, pakai yang bawah nih. Kalau di atas bisa dilihat sama orang lain gitu, nanti ada widgetnya gitu. Kalau yang bawah nggak, khusus untuk kita doang ya. Oke, ini defaultnya accept, biarin. Kita masukin captcha-nya lagi, continue. Nah ini udah jadi ya, kita tinggal mengaitkan akun ini ke blog kita. Kalau mau nambah yang ini nanti ya kita satu-satu dulu. Kita klik yang ini dulu nih. Nah ini kan belum ada ya, karena belum kita kaitin. Kita ke ini counter kode nih di atas ya. Add new counter. Atau banyak pilihannya tuh. Kalau ini bisa dilihat sama orang-orang tuh. Kalau misalnya kita nggak mau dilihat, khusus buat kita aja, kita hidden tracker ya, nggak akan kelihatan nanti. Terus kita klik ya. Ini saya nyontohin yang nggak ada yang cuma kita doang ya yang bisa lihat. Kita klik, oke, reviewnya gini tinggal kelihatan. Oke, save. Nah udah nih, udah jadi. Kita klik lagi nih counter ID-nya. Ini Javanya kita masukin ya. Ini di copy. Ini sebenarnya bebas ya, kita mau masukin di bagian headnya atau di footernya atau di mana. Nah setelah kita copy kodenya, kita masuk ke blogger ya. Blogger ini jadi teman-teman bisa naruh di dalam template-nya di bawah head atau di bagian widget-widgetnya aja kalau mau gampang di widgetnya. Cuma kalau misalnya teman-teman mau pengukuran akurat, lebih akurat lagi gitu, taruh di header. Cuma setahu saya nggak terlalu signifikan sih ya pengaruhnya bedanya. Cuma ditaruh di header juga jadi agak lebih berat. Oke ya, kita coba dulu yang di header. Kita ke tema, kita nih sesuaikan sampingnya nih tanda panah, kita edit HTML. Kan tadi kodenya yang udah kita kita copy, kita paste di sini nih di bawah antara head dan head. Misalnya teman-teman nggak bisa nge-save di sini, misalnya kayak gini nih, kita paste nih sini nih, kodenya kan udah nih, kita save. Nah nggak bisa nih, ada tanda kayak gini, itu teman-teman mesti ngehapus dulu ya, mesti ngehapus script yang tadi teman-teman buat nih, dari sini sampai sini, hapus ulang. Ini jangan ditutup, biarin aja. Kita ke ini nih, kita parse dulu di blockroutes ya, blockroutes.com ya untuk parsing. Kalau teman-teman tadi paste di header udah bisa nge-save, berarti bagus. Ini kan kode saya pakai template blogger yang lama ya, yang default dia, jadi kayaknya belum support. Nah ini kita parse. Nah udah jadi nih, udah parsean nih, parsingnya. Nah ini kita copy semua, Ctrl C ya. Nah itu bisa tuh, copy. Kita paste lagi, coba di sini kita save sekarang hasil kode yang udah diparse. Yes, update berhasil, bisa. Nah kalau teman-teman nggak mau ribet kayak gitu, ini bisa dihapus, kita naruh di widget ya. Ini kita hapus, kita save ya, kembali ke semula. Kita pakai kode yang tadi ya, kode ini nih, kode script mentahnya. Kita balik, kita ke tata letak ya, kita taruh di widget ya, misalnya di sini nih, tambah kode, kita pakai HTML atau JavaScript. Nah, kita paste di sini di bawah konten ya. Ini judul kosongin aja, ini checklist, simpan. Udah jadi ya, ini boleh kita save bawahnya. Oke udah ya, coba kita cek, kita refresh nih halaman. Ini nggak bakal kelihatan nih, aturan kan ada di sini ya, nggak kelihatan kan karena tadi kita pakai hidden tracker. Nah,
di Histat sendiri nanti akan kedetek nih kita lagi online nih, karena udah dikaitkan. Coba kita balik ke Histat. Ini udah, kita ke control panel ya. Nih semua data blok nanti ada di control panel. Misalnya teman-teman ngeliatin berapa blok, kita klik yang ini. Ada 3 user online. Kita cek ya, klik user online nya. Tuh ada tuh yang Mountain View siapa nih, Google nih kayaknya nih. Biasanya ya kalau ada visitor masuk dari Mountain View ini dari Google nih, buat Google nih. Mungkin dia lagi ngerayap kali ya, karena tadi ada perubahan. Oh nih user online nya kelihatan ya di sini nih. Tuh ada saya tuh buka ini. Kalau misalnya saya buka halaman lain, halaman ini lah kita buka lagi. Nanti otomatis dia real time detect. Tunggu, wait, tuh masuk satu, nanti masuk satu lagi. Ini masih loading soalnya ya. Tuh, masuk ya 2 itu 3. Yang lagi online bisa kita lihat sini, IP-nya juga kelihatan dari mana. Ya, oke, kita kalau mau cek lagi kita balik sini backpath. Nah gini teman-teman cara ngebacanya ya. Back views itu halaman yang dibuka ya, total halaman nih yang biru dia, sticknya yang biru. Visitor jumlah total pengunjung, sticknya yang kuning. First time visitor ini visitor baru, visitor unik yang merah. Nah untuk pengukuran ini biasanya ya, pengukuran blok itu blogger-blogger menggunakan UV, unique visitor. Misalnya ada yang nanya blognya udah berapa UV, udah berapa pengunjung gitu. Nah yang kita kasih tahu nih patokannya yang unique visitor, patokannya tuh rata-rata blogger begitu, bukan yang kuningnya nih yang total visitor ya, tapi unique visitor lebih dihitung ke unique visitornya. Karena kalau yang kuning ini nih pengunjung keseluruhan ya, dari pengunjung yang baru datang ke website kita atau yang udah bolak-balik. Nah kalau yang merah ini kan pengunjung baru ya, itu ya. Kalau yang apa nih user online ya itu tadi yang lagi online ada berapa orang saat ini real time ya dia ya, itu doang bacanya. Makanya ini sih gampang banget di stat ini. Umumnya yang merah ini nggak mungkin lebih tinggi dari yang kuning, karena kan kuning gabungan antara visitor baru sama visitor return gitu, visitor yang balik lagi ya. Kalau yang pack view juga nggak mungkin lebih kecil dari yang kuning, karena kenapa, pack view ini total halaman yang dia buka, kan otomatis setiap ada kunjungan ke website kita dia pasti buka satu halaman ya. Kalau udah pasti lebih juga kadang gitu, yang pasti satu halaman udah mesti minimal. Ini pack view ini minimal setara sama yang kuning ini, udah pasti. Kalau kayak gini nih teman-teman punya grafik kayak gini ya normal. Kalau misalnya pack view nya banyak ya, terus merah-merahnya dikit, berarti bagus tuh. Kayak apa, website streaming film biasanya tuh yang kayak gitu tuh. Jadi apa, banyak yang return visitor, pengunjung barunya nggak terlalu banyak, tapi biasanya pack view nya banyak dia. Nah yang dihitung AdSense nih nanti ini nih pack view biasanya. Oke ya, udah jelas, paling itu aja cara ngebaca secara singkatnya. Yang jelas ini sih gampang banget lah, Histat lah maksudnya cara ngebacanya. Buat yang pemula-pemula juga pasti ngerti. Oke, jadi teman-teman kalau mau fokus tingkatin ini nih, merah-merahin ini first time visitor. Biasanya first time visitor itu datang dari organic search atau search engine ya, pokoknya yang masuk dari Google biasanya, tapi nggak mesti gitu. Oke, kalau misalnya masih ada yang belum jelas, teman-teman bisa tanya di komen. Kalau yang belum subscribe bisa di subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.